Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asampurasun. Pertama mohon maaf ini suara saya karena kemarin acara bongkar rock, nyanyi rock. Ini bung-bung besar yang ada di sini tadi sudah bicara banyak, saya sangat menghormati. Saya banyak belajar dari bung-bung besar di depan ini. Juga bung-bung besar Bandung. Terutama Kang Eros ini, saya belum bisa bikin lagu Badai Pasti Berlalu ini. Badai akan datang terus ini kalau begini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya akan langsung saja untuk tidak mengulang. Yang hilang dari pemaparan tadi adalah sudut pandang yang lebih besar tentang demokrasi. Kalaupun ada dari sudut pandang tadi tentang demokrasi, ia dibatasi oleh demokrasi elektoral. Karena itu yang banyak diperbincangkan adalah pemilu. Padahal sistem elektoral itu tidak menjamin bahwa tujuan-tujuan luhur dari demokrasi itu akan tercapai. Bahkan di dalam sistem elektoral bisa lahir autokrasi elektoral. Autokrasi elektoral itu bisa kita lihat di dalam pemerintahan Viktor Orban di Hungaria atau pemerintahan Narendra Modi di India. Dipilih secara pemilu, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk kedaulatan rakyatnya. Dipilih secara pemilu, tetapi tidak ada keberpihakannya terhadap kaum tertindas, kaum mustad'afin, atau kaum yang terfinggirkan, kaum marginal. Karena itulah elektoral demokrasi tidak cukup. Pemujaan terhadap elektoral demokrasi bisa membawa kita pada elektoral autokrasi. Apalagi kalau kemudian kita hanya bicara orang per orang. Ini Ampura Abdi ini, Kang Eros. Jadi kalau kita hanya berpikir pemilu bukan pilih orang baik tapi mencegah orang jahat terpilih gitu ya. Rasanya itu masih dalam konteks elektoral demokrasi. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat potret demokrasi itu dalam bingkai yang lebih besar. Ada dua literatur besar di dalam kesarjanaan. Yang pertama adalah yang memotret demokrasi Indonesia dalam kerangka teori oligarki. Yang kedua adalah kerangka teoritik tentang kartelisasi partai. Dalam dua kerangka teoritik inilah kita akan melihat jantung persoalan dari demokrasi yang tidak cukup dijawab dengan demokrasi elektoral. Apalagi dijawab oleh survei-survei. Tadi Kang Ep bilang itu survei yang tidak bertuan harus dikritik. Saya kira baik survei yang bertuan maupun yang tidak bertuan sama-sama bagian dari industri politik. Nah ini harus kita beri otokritik terhadap potret demokrasi yang sangat elektoralis gitu ya. Dalam garis besar dua teori tadi, kita akan melihat bahwa kemunduran-kemunduran demokrasi tidak berjalan sendiri. Kemunduran demokrasi, kalau kita lihat di dalam literatur-literatur terbaru, paling tidak ada 6. Kemunduran yang pertama adalah pada ruang kebebasan berekspresi. Menguatnya alat-alat otoritarian, hukum-hukum represif, termasuk hukum pidana. Yang kedua, kita bisa lihat dari menurunnya kualitas partai politik. Yang ketiga, kita bisa lihat dari menguatnya pemusatan kekuasaan pemerintah pusat atas daerah. Tidak ada lagi otonomi, tidak ada lagi otonomi khusus. Yang keempat adalah melemahnya kredibilitas lembaga-lembaga akuntabilitas atau lembaga penegak hukum dari KPK sampai MK. Yang kelima adalah menguatnya oligopoli
atau oligarkisasi dan monopolisasi di dalam industri media. Dan yang keenam adalah polarisasi sosial di masyarakat. Ini di kita, baik yang terkooptasi maupun yang mengalami komisarisasi. Dari 6 kemunduran demokrasi ini, kita bisa lihat dalam 2 kacamata yang tadi, kerangka teoretik oligarki dan kerangka teoretik kartel. Dalam kerangka teoretik oligarki, menguatnya alat-alat represi dan hukum-hukum represi bukan karena warisan kekerasan dari rezim otoriter, tapi lebih karena itu merupakan kebutuhan dari rezim developmentalis seperti Orde Baru atau seperti developmentalismenya Jokowi. 2016, Eve Warburton dari Australian National University sudah mengatakan Jokowi menghidupkan kembali neo-developmentalisme Orde Baru, mengesampingkan pemberantasan korupsi, mengesampingkan penegakan hak asasi manusia. Jadi menguatnya alat-alat represi ini bukan karena warisan kultur kekerasan dari Orde Baru, bukan hanya itu, tetapi lebih karena pilihan politik kekuasaan untuk mengamankan kepentingan oligarki. Baik dengan hukum yang represif maupun hukum yang melayani kepentingan bisnis besar seperti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, memusatnya kekuasaan juga bagian dari upaya untuk melayani kepentingan oligarki. Dalam pandangan Fedi Hadis dan Richard Robinson, oligarki di Indonesia bukanlah oligarki yang berdiri sendiri, melainkan oligarki yang merupakan kepanjangan tangan dari oligarki di tingkat global. Yang berubah hanyalah titik koordinatnya. Kalau di zaman Orde Baru, oligarki ekonominya berkiblat pada Amerika. Di zaman Jokowi, berubah kiblat ke Beijing, ke Tiongkok. Tetapi secara alamiah, sistem kekuasaan, sistem hubungan kekuasaan masih dikendalikan oleh pusat-pusat kekayaan material. Kekuatan yang non-material seperti ideologi tidak diperhitungkan. Dalam bahasa yang paling kasar, paling banal, wani piro. Gitu. Nah, di dalam kerangka itu, pemusatan kekuasaan, sumber-sumber alam di daerah, di Papua, di Halmahera, Maluku, atau di Morowali, di Sulawesi, diambil kendalinya oleh pemerintah pusat untuk melayani kepentingan oligarki. Apakah itu Sinarmas atau oligarki-oligarki besar dari Tiongkok. Demikian pula yang ketiga, menurunnya kualitas partai politik. Partai-partai politik sejak tahun 60-an tidak lagi punya pendanaan mandiri. Jerman akhirnya memilih untuk mensubsidi, Turki memilih untuk mensubsidi, Gus Dur memilih untuk mensubsidi partai. Tapi 2005 SBY memangkas subsidi partai itu. Akibatnya partai tidak punya pendanaan mandiri. Mulai cari-cari cara dan akhirnya terjebak ke dalam korupsi yang sistemik. Korupsi politik. Ini yang dipersoalkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Transparansi atau oleh ICW dan berbagai lembaga anti korupsi lainnya. Jadi partai terisolir dari rakyatnya, dari konstituennya. Partai tidak punya ideologi. Ideologi tidak lagi relevan. Partai hanya beraliansi menjelang pemilu, berkompetisi menjelang pemilu. Setelah pemilu, ia beraliansi secara kolusif untuk mengeruk kekayaan alam, mengeruk sumber-sumber ekonomi dan politik negara untuk dibagi-bagi, baik mereka yang menang maupun untuk mereka yang kalah. Itu sebabnya kasus-kasus korupsi bukan hanya melibatkan mereka yang pernah memegang kekuasaan, tapi juga mereka yang seharusnya mengontrol kekuasaan. Yang keempat, kredibilitas penegak hukum menjadi lemah. Ini juga terlihat di dalam kasus kepolisian, dalam kasus kejaksaan, yang dalam periode pertama diweaponisasi. Ini istilah Thomas Power dari Sydney University yang mengatakan bahwa salah satu kelemahan demokrasi Indonesia disebabkan karena pemerintahan Jokowi menggelembungkan kekuasaan eksekutifnya, melakukan executive aggrandizement untuk melemahkan kelembagaan-kelembagaan hukum, kelembagaan pengawasnya. Salah satunya adalah KPK. KPK dianggap menghambat investasi. Padahal Indeks Persepsi Korupsi mengatakan kendala investasi adalah korupsi. Jadi kalau Jokowi mengatakan KPK adalah penghambat investasi, investasi apa yang dibicarakan oleh Jokowi?
investasi yang tidak menghormati kaidah-kaidah anti korupsi, perlindungan lingkungan, dan pelindungan hak asasi manusia. Jadi kepolisian, kejaksaan melayani kepentingan oligarki. Dan itu sebabnya kita tidak usah heran kenapa mereka yang berjuang di tingkat akar rumput seperti Gun Retno, Gunarti di Rembang melawan kekuatan modal yang besar, dikalahkan, dikriminalisasi. Demikian pula Banglong di Rempang. Ia dikriminalisasi, ditangkap karena ia melawan oligarki itu. Dan itu dilakukan lewat tangan-tangan oligarki itu. Polisi, jaksa, Budi Pego yang memperjuangkan lingkungan hidup untuk melawan tambang emas di Banyuwangi juga dikriminalisasi, bahkan dengan tuduhan menyebarkan paham komunisme. Jadi di situ kelihatan sekali alat-alat hukum menjadi alat-alat mereka yang punya uang, bukan hanya alat yang punya kuasa. Bung Usman, lalu kalau berangkat dari pemaparan Bung Usman tadi, maaf saya potong. Peluang perlawanan apa untuk masyarakat sipil untuk hari ini seperti yang dipaparkan tadi? Peluang perlawanan itu harus pertama-tama diatasi lewat pemecahan problem polarisasi, kemunduran demokrasi yang keenam. Tanpa ada usaha untuk memecahkan problem polarisasi, tidak akan mungkin tercipta konsolidasi. Perpecahan itu salah satunya disebabkan oleh apa yang disebut Fedi Hadi sebagai sentimen hypernationalism. NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Mereka yang memiliki tanda-tanda radikal, memiliki tanda-tanda Islamisme harus disingkirkan. Novel Baswedan di KPK disingkirkan. Padahal tidak ada hubungannya antara radikalisme, Islamisme dengan apa yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Novel Baswedan hanya menunjukkan kesalehan ritualnya, kesalehan religiusnya, karena ia tidak lagi punya tempat perlindungan ketika ia diculik, diteror, dibutakan matanya gitu. Jadi saya kira problem pertama yang harus diatasi oleh konsolidasi gerakan civil society atau gerakan sosial adalah polarisasi. Ole Ton Koers, Profesor Swedia, pernah mengatakan yang hilang dari demokrasi Indonesia adalah the absence of collective the absence of collective action. Tidak adanya aksi kolektif. Kita dibelah oleh mereka yang mengusung pluralisme. Kita dibelah oleh mereka yang menguntung anti-radikalisme. Seolah-olah KPK bisa dilemahkan dan harus dilemahkan karena menyimpan bibit-bibit radikalisme. Padahal di balik itu, dalam banyak kasus seperti perang identitas di Pilkada DKI, Ian Wilson mengatakan perang identitas itu sebenarnya hanyalah perang proksi dari oligarki. Jadi oligarki menyebar selubung asap kabut untuk memecah belah kekuatan civil society demi melancarkan perebutan kekayaan ekonominya. Jadi saya kira kalau tidak ada pemecahan atas problem polarisasi itu, tidak mungkin ada konsolidasi. Saya kira itu catatan saya, mudah-mudahan melengkapi apa yang disampaikan oleh para bung besar, Kang Eep, Bang Faisal Basri, Mas Ikrar, dan juga Kang Eros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.